Selamat pagi, Bu dosen. Nama saya Otnia Barcelona PT10, NIM saya 204501119. Saya dari kelas D Hukum Agraria. Sekarang saya juga ingin membacakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Presiden Republik Indonesia. Yang pertama, dasar-dasar dan ketentuan pokok. Pasal 1. Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua, seluruh bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Yang ketiga, hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air, serta ruang angkasa termasuk dalam ayat 2 pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi. Yang keempat, dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air. Dalam pengertian air termasuk baik perairan, pedalaman maupun laut wilayah Indonesia. Yang keenam, yang dimaksud dengan ruang angkasa ialah ruang di atas bumi dan air disebut pada ayat 4 dan 5 pasal ini. Pasal 2 yang pertama, atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dengan pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuatan seluruh rakyat. Yang kedua, hak menguasai dari negara termasuk dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang Wewenang yang bersifat pada hak menguasai negara pada ayat kedua pasal ini. Pasal ketiga, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak wilayah dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat sepanjang menurut kekayaan yang masih ada harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi. Pasal keempat, yang pertama, atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum. Dan kedua, hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat pertama. Pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya, sekadar diperlukan untuk kepentingan yang langsung sehubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi. Yang ketiga, selain hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam ayat pertama, pasal ini ditentukan pula hak-hak atas air dan ruang angkasa. Pasal kelima, hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat. Sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya. Segala sesuatu dengan penindakan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Pasal 6. Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Pasal 7. Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan pengusahaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Pasal 8. Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 diatur pengambilan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi, air, dan ruang angkasa. Pasal ke-9. Yang pertama, hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa dalam batas-batas ketentuan pasal 1 dan pasal 2. Yang kedua, tiap-tiap warga negara Indonesia baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya baik bagi dari diri sendiri maupun keluarganya. Dan pasal 10, yang pertama, setiap orang dan badan hukum yang mempunyai suatu hak atas tanah pertanian pada ajasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif dengan menjaga pada cara-cara pemerasan. Yang kedua, pelaksanaan diri pada ketentuan dalam ayat 1 ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan. Yang ketiga, pengecualian terhadap azas tersebut pada ayat pertama pasal ini diatur dalam peraturan perundangan. Pasal 11. Pertama, hubungan hukum antara orang termasuk badan hukum
dengan bumi, air, dan ruang angkasa serta wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan hukum itu akan diatur agar tercapai tujuan yang disebut dalam pasal 2 ayat 3 dan dicegah penguasaan atas kehidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui batas. Yang kedua, perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum golongan rakyat di mana perlu dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional yang diperhatikan dan menjamin perlindungan terhadap kepentingan golongan yang ekonomi lemah. Pasal ke-12. Yang pertama, segala suhu bersama dalam lapangan agraria didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional dalam bentuk kooperasi atau bentuk-bentuk gotong royong lainnya. Yang kedua, negara dapat bersama-sama dengan pihak lain menyelenggarakan usaha-usaha dalam lapangan agraria. Pasal ke-13. Yang pertama, pemerintah berusaha agar supaya usaha-usaha dalam lapangan agraria diatur sedemikian rupa sehingga meninggikan produksi dan kemakmuran rakyat sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 serta menjamin bagi setiap warga negara Indonesia derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. Yang kedua, pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria dari organisasi-organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta. Yang ketiga, usaha-usaha pemerintah dalam lapangan agraria yang bersifat monopoli hanya dapat diselenggarakan dengan undang-undang. Yang keempat, pemerintah berusaha untuk memajukan kepastian dan jaminan sosial termasuk bidang pemburuan dalam usaha di lapangan agraria. Pasal 14. Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat 2 dan 3, pasal 9 ayat 2 serta pasal 10 ayat 1 dan 2, pemerintah dalam rangka sosialisme di Indonesia membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. A. Untuk keperluan negara. B. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa. C. Untuk keperluan pusat kehidupan masyarakat. D. Untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta sejalan dengan itu. E. Untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi dan pertambangan. 2. Berdasarkan rencana umum tersebut pada ayat pertama pasal ini mengingatkan peraturan-peraturan yang bersangkutan, pemerintahan daerah mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air serta ruang angkasa untuk daerahnya sesuai dengan keadaan daerah masing-masing. Pasal 15. Memelihara tanah termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu dengan memperhatikan pihak yang ekonomisnya lemah. Bab kedua, hak-hak atas tanah, air dan ruang angkasa serta pendaftaran tanah. Bagian pertama, ketentuan-ketentuan umum. Hak-hak atas tanah sebagian dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 ada ialah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, hak-hak lain yang termasuk dalam hak-hak tersebut di atas akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53. Yang kedua, hak-hak atas air dan ruang angkasa sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 ialah hak guna air, hak pemeliharaan dan penangkapan ikan, dan hak guna ruang angkasa. Pasal 17. Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 7, maka untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 diatur luas maksimum dan atau minuman tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dalam pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum. Kedua, penetapan batas maksimum termasuk dalam ayat pertama pasal ini dilakukan dengan peraturan perundangan di dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum termasuk dalam ayat 2 pasal ini diambil oleh pemerintah dengan ganti kerugian untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan pemerintah. Yang keempat, tercapainya batas minimum termasuk dalam ayat 1 pasal ini yang akan ditetapkan dengan peraturan perundangan dilaksanakan secara berangsur-angsur. Pasal 18, untuk kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat. Hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang. Bagian kedua, pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah pasal 19. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia.
menurut ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Yang kedua, pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut, pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Yang ketiga, pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kebutuhan penyelenggaraan menurut pertimbangan Menteri Agraria. Yang keempat, dalam peraturan pemerintahan diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termasuk dalam ayat 1 di atas dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut. Bagian ketiga, hak milik. Hak milik. Pasal 20. Hak milik adalah hak turun-temurun terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6. Yang kedua, hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Pasal 21. Hak hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik. Yang kedua, oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya. Yang ketiga, orang asing yang sudah berlaku undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau pencampuran harta karena perkawinan. Demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang itu kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu 1 tahun sejak diperoleh hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sudah jangka waktu tersebut lampau, hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebani tetap berlangsung. Yang keempat, selama seseorang di samping kewarganegaraan Indonesia mempunyai kewarganegaraan asing, maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat 3 pasal ini. Pasal 22. Yang pertama, terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan peraturan pemerintah. Yang kedua, selain menurut cara sebagai yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, hak milik terjadi karena penetapan pemerintah menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Yang kedua, ketentuan undang-undang. Pasal 23. Yang pertama, hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusan dan pembenaran dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimasukkan dengan pasal 19. Kedua, pendaftaran termasuk dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembenaran hak tersebut. Pasal 24. Penggunaan tanah milik oleh bukan pemiliknya dibatasi dan diatur dengan peraturan perundangan. Pasal 25. Hak milik dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Pasal ke-26. Pasal 26. Jual beli, penukaran, penggibahan, pembelian dengan wasiat, memberikan menurut adat dan perbuatan lain yang dimasukkan untuk membedakan hak milik serta pengawasannya diatur dengan peraturan pemerintah. Yang kedua, setiap jual beli, penukaran, penggibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan lain yang dimasukkan dengan langsung dan tidak langsung membedakan hak milik kepada orang asing kepada seorang warga negara yang di samping kewarganegaraan Indonesia mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu benda atau hukum kecuali yang ditetapkan oleh pemerintah termasuk dalam pasal 21 ayat 2 adalah batal. Pasal 27. Hak milik hapus bila tanahnya jatuh kepada negara karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18, karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya, karena dilantarkan karena ketentuan pasal 21 ayat 3 dan pasal 26 ayat 2. B. Tanahnya musnah. Bagian ke hak guna usaha. Pasal 28. Pertama, hak guna usaha adalah hak yang mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu itu sebagai benar besar tersebut dalam pasal 29 guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. Kedua, hak guna usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar dengan ketentuan bahwa jika luas 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik sesuai dengan perkembangan zaman. Ketiga, hak guna usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Pasal 29. Yang pertama, hak guna diberikan untuk waktu yang paling lama 25 tahun. Yang kedua, hak untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan hak guna usaha untuk waktu yang paling lama 35 tahun. Asas permintaan pemegang hak dan pengingat keadaan perusahaannya jangka waktu yang dimasukkan dalam ayat 1 dan 2 pasal ini dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 25 tahun. Pasal 30. Yang dapat mempunyai hak guna usaha ialah A. Warga negara Indonesia, B. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Pasal 31. Hak guna usaha terjadi karena penetapan pemerintah. Pasal 32. Yang pertama, hak guna usaha termasuk syarat-syarat pembeliannya. Demikian juga setiap peralihan dan penghapusan hak tersebut harus didaftarkan menurut
ketentuan yang dimasukkan dalam pasal 19. Yang kedua, pendaftaran dimaksud dalam ayat pertama merupakan alat pembuktian dan kuat mengenai peradilan serta hapus hak guna usaha kecuali dalam hal hak itu dihapus karena jangka waktu berakhir. Pasal 33, hak guna usaha dapat dijadikan jaminan utang dengan dibeli hak tanggupan. Pasal 34, hak guna usaha hapus karena a. jangka waktu berakhir, b. diberikan sebelum jangka waktu berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi, c. dibebaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir, c. D. dicabut untuk kepentingan umum, e. ditelantarkan, f. tanah yang musnah, g. ketentuan dalam pasal 32. Bagian kelima, hak guna bangunan. Pasal 35. Pertama, hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Yang kedua, atas pemerintahan pemegang hak dengan mengingat keperluan dan serta keadaan bangunannya, jangka waktu tersebut dalam ayat pertama dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun. Yang ketiga, hak guna bangunan dapat beralih dan dilarikan kepada pihak lain. Pasal 36. Pasal 36 yang pertama yang dapat mempunyai hak guna bangunan ialah a. warga negara Indonesia, b. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia itu berkedudukan di Indonesia. Pasal 37, hak bangunan terjadi a. mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh negara karena penetapan pemerintah, b. mengenai tanah milik karena perjanjian yang terbentuk otentik antara pemilik tanah yang bersangkutan dengan pihak yang akan memperoleh hak guna bangunan itu yang bermaksud menimbulkan hal tersebut. Pasal 37, hak guna bangunan terjadi a. mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh negara karena penetapan pemerintah, b. mengenai tanah milik karena perjanjian yang terbentuk otentik antara pemilik tanah yang bersangkutan dengan pihak yang memperoleh hak guna bangunan itu yang bermaksud menimbulkan hal tersebut. Pasal 39, hak guna bangunan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebangi hak tanggungan. Pasal 40, hak guna bangunan hapus karena jangka waktu yang berakhir, dibentikan sebelum jangka waktu berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi, dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir, dicabut untuk kepentingan umum, ditelantarkan, tanah yang musnah, ketentuan dalam pasal 36 ayat 2. Bagian ke-6 itu hak pakai. Pasal 41, hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain yang memiliki wewenang dan kewajiban tertentu dalam keputusan pembelian oleh pejabat yang berwenang memberikan atau dalam perjanjian yang dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian sewa menyewa. Yang nomor 2, hak dapat diberikan yang a. selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanah yang dipergunakan untuk keperluan yang tertentu. 3. Pemberian hak pakai tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan. Pasal 42, yang dapat mempunyai hak pakai ialah warga negara Indonesia, orang asing yang berkedudukan di Indonesia, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Pasal 43. Sepanjang mengenai tanah yang dikuasai oleh negara, maka hak pakai biaya dapat dilakukan kepada pihak lain dengan izin pejabat yang berwenang. Hak pakai atau tanah milik hanya dapat dilakukan kepada pihak lain jika hal itu dimungkinkan dalam perjanjian yang bersangkutan. Bagian ke-7, hak sewa untuk bangunan. Hak sewa untuk bangunan. Pasal 44, seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah apabila ia berhak menggunakan tanah milik orang lain untuk kebutuhan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagian sewa. 2. Bayaran uang sewa dapat dilakukan satu kali atau pada tiap-tiap waktu tertentu sebelum atau sesudah tanahnya dipergunakan. Yang ketiga, perjanjian sewa tanah yang dimaksud dalam pasal ini tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan. Pasal 45, yang dapat menjadi pemegang hak sewa ialah warga negara Indonesia, orang asing yang berkedudukan di Indonesia, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, badan hukum asing yang mempunyai perwakilan Indonesia. Bagian hak untuk membuka tanah dan memungut hasil buatan. Pasal 46, dengan mempergunakan hak memungut hasil buatan secara sah tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah itu. Pasal bagian hak guna air, memelihara dan penangkapan ikan. Pasal 47, hak guna air, hak memperoleh air untuk tujuan tertentu dan mengalirkan air itu atas tanah orang lain. Hak guna air serta pemeliharaan dan penangkapan ikan diatur dengan peraturan pemerintah.
Bagian 10, hak guna ruang angkasa. Pasal 48. Hak guna ruang angkasa memberi wewenang untuk menggunakan tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa guna usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi. Kedua, hak guna ruang angkasa diatur dengan peraturan pemerintah. Bagian 11, hak tanah untuk keperluan suci dan sosial. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai dimaksud dalam pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai. Yang kedua, perwakilan tanah milik dilindungi oleh diatur dengan peraturan pemerintah. Bagian 12, ketentuan-ketentuan lain. Pasal 50, ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai hak milik diatur dengan undang-undang. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak sewa untuk bangunan dapat diatur dengan peraturan perundangan. Pasal 51, hak tanggungan yang dapat dibentukkan pada hak milik hak guna untuk hak guna bangunan tersebut pada pasal 25, 33, dan 39 diatur dengan undang-undang. Bab 3, ketentuan pidana. Pasal 52. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan dalam pasal 15 yang dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya 10.000. Tidak pidana dalam ayat 1 dan 2 pasal ini adalah pelanggaran. Ketentuan peralihan. Pasal 53, hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf H ialah hak gadai, hak usaha bagi asal, hak penumpang, dan hak sewa tanah pertanian. Diatur untuk membatasi sifat-sifat yang bertentangan dengan undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya di dalam waktu yang singkat. Yang kedua, ketentuan dalam pasal 52 ayat 2 dan 3 berlaku terhadap peraturan-peraturan yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini. Pasal 54, berhubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 21 dan 26, maka jika seorang yang di samping kewarganegaraan Indonesia mempunyai kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok telah penolakan kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok itu yang disahkan menurut pemerintah peraturan perundangan yang bersangkutan, ia dianggap hanya berkewarganegaraan Indonesia saja menurut pasal 21 ayat 1. Pasal 21 ayat 1. Pasal 55, hak asing yang memenuhi ketentuan konvensi pasal 1, 2, 3 jadi kena hak guna usaha dan guna bangunan berlaku untuk sementara sama sisa waktu tersebut dengan jangka waktu paling lama 20 tahun. Pasal 56, sama undang-undang mengenai hak milik sebagai tersebut dalam pasal 50 ayat 1 belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan hukum adat setempat dan peraturan-peraturan lainnya mengenai hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan yang dimaksud dalam pasal 20 sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan undang-undang ini. Pasal 57, sama undang-undang mengenai hak tanggungan tersebut dalam pasal 51 belum terbentuk, maka yang berlaku ialah ketentuan mengenai hypertoik tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Adat Indonesia dan Sudirman. Pasal 58, selama peraturan-peraturan pelaksanaan undang-undang ini belum terbentuk, maka peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis mengenai bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan hak-hak atas tanah yang ada pada mulai berlaku undang-undang ini tetap berlaku. Kedua, ketentuan konversi. Pasal pertama hak egodom atas tanah yang ada pada mulai berlaku undang-undang ini sejak saat tersebut menjadi hak milik, kecuali jika yang mempunyai hak tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam pasal 1. Yang kedua, hak egodom kemudian negara asing menggunakan bentuk nama kedua bagikan kedua. Yang ketiga, hak egodom mempunyai orang asing, seorang warga negara yang samping warga negara Indonesia mempunyai kewarganegaraan asing dan badan hukum yang tidak ditunjuk oleh pemerintahan sebagai dimaksud dalam pasal 21 ayat 2 sejak mulai berlakunya undang-undang ini menjadi hak guna bangunan tersebut dalam pasal 35 ayat 1 dengan jangka waktu 20 tahun. Yang keempat, jika hak egendom tersebut dengan ayat 1 pasal ini berbeda dengan hak hostel dan hak efek, maka hak hostel dan hak efek itu sejak mulai berlakunya undang-undang ini menjadi hak guna bangunan tersebut dalam pasal 35 ayat 1 yang memenuhi hak milik yang bersangkutan. Yang kelima, jika hak egendom tersebut dalam ayat 1 pasal ini ayat 3 pasal ini berbanding dengan hak hostel dan hak efek, maka hubungan antara yang mempunyai hak egendom tersebut dan pemegang hak hostel atau hak efek selanjutnya diselesaikan menurut pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Agraria. Yang keenam, hak-hak hipotek
fungsi publik dan hak lainnya membenahi sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa tentuan pada undang-undang ini. Pasal 2 hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksudkan dalam pasal 20 ayat 1 seperti yang disebut dengan nama sebagai di bawah yang ada pada berlaku ya undang-undang ini, yaitu hak Agus Egendem milik Yayasan Antebeni, hak atas Undang-undang menjadi hak milik tersebut dalam pasal 20 ayat 1 kecuali jika yang tidak memenuhi syarat sebagai tersebut dalam pasal 21. Hak-hak tersebut dalam ayat 1 kepunyaan orang asing warga negara yang di samping kewarganegaraan Indonesia mempunyai kewarganegaraan asing dan badan hukum yang tidak ditunjuk oleh pemerintah sebagian dimaksud dalam pasal 21 ayat 2 menjadi hak guna usaha atau hak guna pembangunan sesuai dengan pembentukan tanahnya sebagian ditegaskan lanjut oleh Menteri Agraria. Pasal 3 hak infak untuk perusahaan kebun besar yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini sejak saat tersebut menjadi hak guna tersebut dalam pasal 28 ayat 1 ia akan berlangsung selama sisa waktu hak infak tersebut tetapi selama-lamanya 20 tahun. Yang kedua, hak infak untuk kendaraan kecil yang ada pada wilayah berlaku undang-undang ini sejak saat tersebutnya hapus dan selanjutnya disesuaikan menurut ketentuan yang diadakan oleh Menteri Agraria. Pasal 4 pemegang akses dan sewa untuk perusahaan kebun besar dalam jangka waktu 1 tahun sejak mulai berlakunya undang-undang ini harus mengajukan pemerintahan kepada Menteri Agraria agar haknya diubah menjadi hak guna usaha. Pasal 5 hak austral dan hak untuk perumahan yang ada pada mulanya berlaku undang-undang ini sejak saat tersebut jadi hak guna bangunan tersebut dalam pasal 35 ayat 1 yang berlakunya selama sisa waktu hak austral dan hak tersebut tapi selama-lamanya 20 tahun. Pasal 6 hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 41 ayat 1 seperti yang disebut dengan nama sebagai bawah yang ada pada mulanya berlaku undang-undang ini, yaitu hak berubrik Kebrik, Grand Klotulir, Brooklyn, gangguan bautik, agadu, bengkok, longgar, PTOS, dan hak-hak lain dengan nama apapun juga. Pasal 7 hak gugulan, atau sangan sifat tetap melakukan undang-undang ini menjadi hak mulai tersebut pada pasal 20 ayat 1. Hak pakulan atau sangguan yang tidak bersifat tetap menjadi hak wakil tersebut pada pasal 41 ayat 1 yang memberi wewenang dan kewajiban sebagai punya oleh pemegang hak dan pada mulai berlakunya undang-undang ini. Ketiga, jika ada keraguan apakah suatu hak golongan pakulan atau sangguan bersifat tetap atau tidak tetap, maka Menteri Agraria ialah yang memutuskan. Yang pasal 8 mana sih? Terhadap hak guna bangunan tersebut pada pasal 1 ayat 3 dan 4 pasal 2 ayat 2 dan pasal 5 berlaku tentang pasal 36 ayat 2 terhadap hak guna usaha tersebut pasal 2 ayat 2 dan pasal 5 ayat 1 berlaku pada pasal 30 ayat 2. Pasal 9 hal-hal yang perlu untuk menjaga ketentuan pasal-pasal di atas diatur lebih lanjut oleh Menteri Agraria. Ketiga, perubahan susunan pemerintah desa untuk menegakkan perubahan hukum agraria menurut undang-undang ini akan diatur sendiri. Yang keempat, hak-hak dan wewenang-wewenang atas bumi air dari Soperaja atas bekas Soperaja yang masih ada pada waktu mulai berlaku undang-undang ini hapus dan berdiri kepada negara. Yang beralih pada negara. Yang hal bersangkutan dengan dalam huruf A di atas diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Kelima, undang-undang ini dapat disebut undang-undang pokok agraria dan berlaku pada tanggal diundangkan agar supaya setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan undang ini dengan penempatan dalam lembaran negara Republik Indonesia. Sekian, terima kasih.